Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya sendiri Ifra Wahyuni dengan NIM 2013040007 bersama rekan saya. Saya Izatul Hasanah, NIM 2113040007. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Dalam pasal 1 huruf F KHI disebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa persoalan terdaftar atau nama siapapun. Ada 3 jenis harta benda dalam perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 35 sampai 37, yaitu pasal 35 ayat 1 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian pasal 35 ayat 2 harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing berbagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pasal 36 ayat 1 mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perbuatan kedua belah pihak. Kemudian pasal 36 ayat 2 mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut. Kemudian pada pasal 37, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Oke, baik, di sini poin yang pertama yaitu harta bawaan dalam perkawinan. Dalam pasal 87 ayat 1 KHI disebutkan mengenai harta bawaan, yaitu harta bawaan masing-masing suami dan istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian dalam pasal 87 ayat 2 KHI, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas benda harta masing-masing berupa hadiah, hibah, sedekah atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Harta bersama atau disebut juga harta gonogini dapat bersumber dari suami saja atau istri saja atau suami dan istri. Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekuensi dari perikatan yang secara bersamaan menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak tertentu yang mengikatkan diri. Sebagaimana dalam pasal 85 KHI, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Selanjutnya dalam pasal 88 KHI, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu dijadikan kepada pengadilan agama dalam maupun harta sendiri. Selanjutnya dalam pasal 90 KHI, istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Selanjutnya pasal 91 ayat 1 sama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Selanjutnya yaitu sengketa harta bersama. Harta perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan atau gonogini umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 128 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya. Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.